Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang menjelaskan makalah yang berjudulkan khususan dalam psikologi klinis. Psikologi klinis, seperti yang kita tahu, itu menjelaskan tentang mental, tentang jiwa, dan tingkah laku seseorang. Tidak hanya itu, dalam psikologi klinis juga membahas tentang bagaimana mendiagnosa penyakit mental seseorang, menjaga mental seseorang, mengobati, bahkan juga mengurangi dampak dari gangguan mental sehingga gangguan mental tersebut tidak menjadi lebih parah. Dan banyak terbagi psikologi klinis dalam berbagai bidang seperti psikologi komunitas, neuropsikologi, psikologi kesehatan, dan juga psikologi forensik. Psikologi kesehatan merupakan cabang psikologi yang mempelajari pengaruh kondisi psikologi terhadap kesehatan seseorang. Mengapa seseorang menjadi sakit dan bagaimana respon seseorang apabila dalam kondisi sakit. Nah, kenapa jadi adanya psikologi kesehatan dilatar belakangi dari adanya kemunculan penyakit kronis yang berkaitan dengan gaya hidup, peran pengembangan perawatan kesehatan melibatkan bidang ekonomi, realita adanya kontribusi faktor psikologis dan sosial pada kesehatan dan kondisi sakit. Di psikologi kesehatan terbagi ada 6 teori. Nah, apa saja sih teori tersebut? Teori kesehatan perilaku dalam psikologi. Yang pertama, teori asosiasi atau stimulus respon. Teori asosiasi ini dikenal dengan teori stimulus respon. Nah, Thorndike mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus respon dan respon. Nah, stimulus adalah hal-hal yang mempersulit kegiatan belajar, misalnya nih teka-teki, ulangan, atau hal-hal lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan indera. Yaitu teori empirisme. Nah, apa sih itu? Teori empirisme disebut juga dengan tabula rasa. Nah, teori ini menegaskan bahwa lingkungan merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang ketiga yaitu teori kontribusi. Nah, teori ini dibuat oleh Rousseau bahwa variabel genetik mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia. Maksudnya ya, tingkah laku manusia sepenuhnya ditentukan oleh sifat-sifat alami yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Yang keempat yaitu teori konvergensi. Nah, itu apa sih? Itu teori yang mempersatukan antara teori nativisme dan empirisme. Jadi itu mengendalikan bahwa bergantung pada tugas pengembangan yang ada. Itu tuh gabungan antara pengaruh lingkungan dan genetik. Yang kelima yaitu teori fungsi. Nah, apa sih teori itu? Teori itu adalah perubahan perilaku individu itu tergantung kepada kebutuhan. Yang terakhir yaitu teori dissonance theory. Apa itu? Ialah teori ini menyatakan bahwa keseimbangan psikologis akan terjadi setelah melalui ketidakseimbangan psikologis. Neuropsikologi adalah salah satu bidang ilmu dalam psikologi klinis yang mempelajari hubungan antara pikiran dan otak manusia. Fungsi kognitif melibatkan bagian otak yang berkaitan dengan fungsi fisiologis. Secara teoritis, neuropsikologi membantu menelaah struktur pikiran manusia. Sedangkan secara praktis, neuropsikologi sebagai alat untuk menganalisa defisit fungsional yang disebabkan oleh cedera otak. Neuropsikolog adalah seorang yang ahli dan menekuni bidang neuropsikologi secara mampu membantu permasalahan neuropsikologis yang terjadi. Neuropsikolog biasanya menggunakan beberapa metode dan tes untuk menganalisis kognitif pasien, seperti kemampuannya dalam berbicara, daya ingatan, dan pemecahan masalah. Psikologi forensik adalah bidang yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan hukum. Ada fokus yang membahas tentang faktor-faktor di dalamnya, yaitu faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses hukum. Di dalam konteks ini juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 3. Yang pertama, seperti faktor kognitif, yang kedua emosional, dan yang ketiga perilaku manusia yang berdampak signifikan pada keputusan hukum. Psikolog forensik sering dipanggil menjadi saksi ahli atau penasihat hukum karena mereka ini memiliki kemampuan untuk menjelaskan temuan psikologi secara ilmiah, tetapi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
sehingga para hukum termasuk pengacara itu paham dengan maksud temuan dari dia tersebut. Psikologi forensik sering dipanggil sebagai saksi ahli atau penasihat hukum karena mereka itu memiliki kemampuan untuk menjelaskan temuan secara psikologis dengan cara ilmiah, ibaratnya itu secara ilmiah. Nah, tetapi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pihak hukum termasuk hakim dan pengacara. Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan tes dan penilaian di pengadilan, serta menerjemahkan informasi psikologis ke dalam langkah hukum yang relevan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang adil. Nah, jadi pentingnya psikolog forensik ini dalam proses hukum juga mencakup peran mereka dalam mengevaluasi kesehatan mental terdakwa, kredibilitas saksi, atau memahami dinamika perilaku kriminal, semuanya dalam konteks memberikan pandangan ilmiah yang netral. Psikologi forensik mencakup beberapa peran kunci yang berkaitan dengan penerapan psikologi dalam konteks hukum, seperti yang diuraikan oleh Fares Societun 2007. Yang pertama, menjadi saksi ahli. Yang kedua, penilaian kasus kriminal. Yang ketiga, penilaian kasus peradilan. Yang keempat, pengobatan. Yang kelima, prediksi bahaya. Yang keenam, memberikan perawatan. Dan yang ketujuh, jadi konsultan peneliti. Contoh dari psikologi, khususan psikologi tadi seperti psikologi komunitas, psikologi kesehatan, neuropsikologi, dan psikologi forensik. Yang pertama, psikologi komunitas. Psikologi komunitas, contoh dari psikologi komunitas sendiri itu seperti prevensi kepada korban pelecehan seksual, mencegah atau menangani agar seorang tersebut tidak mempunyai kecemasan, tidak merasa harga dirinya turun karena dia tersebut menjadi korban pelecehan seksual. Dan contoh dari psikologi kesehatan itu, dalam psikologi kesehatan ada yang namanya teori asosiasi. Teori asosiasi sendiri itu contohnya seperti kucing yang dikurung dalam kandang, dan saat diberi makan, makannya itu diletakkan di luar kandang. Dia kan bingung, kucingnya ini mau makan gimana. Jadi kucingnya ini menemukan, memecahkan cara bagaimana agar bisa keluar kandang dengan cara menggigit, menggoyang pintunya, mengetuk pintunya, dengan cara yang dia lakukan. Nah, cara yang dia lakukan tadi itu adalah asosiasi namanya, dan dia bisa keluar dan memakan makanan tadi. Nah, itu namanya asosiasi. Oke, yang ketiga, neuropsikologi. Neuropsikologi sendiri itu berhubungan dengan saraf otak. Nah, jadi contohnya itu seperti pendiagnosaan dan penanganan terhadap orang yang memiliki gangguan penyakit stroke. Penyakit stroke sendiri itu berhubungan dengan saraf otak. Jadi pendiagnosanya itu melalui saraf otak. Nah, yang terakhir, psikologi forensik. Psikologi forensik, kita mungkin sudah mengenal psikologi forensik dan sudah jelaskan tadi. Jadi contohnya itu seperti ilmuwan forensik yang melakukan penganalisisan di suatu tempat kejadian pembunuhan. Nah, bagaimana pembunuhan itu terjadi? Apakah itu dibunuh orang atau bunuh diri? Atau itu dari penyakitnya sendiri? Dilihat dari badannya, bagaimana tempat sekitar, jam berapa terjadi meninggalnya, bagaimana keadaan baju-bajunya, itu diperiksa. Nah, seperti itu psikologi forensik. Banyak lagi psikologi forensik itu. Ya, mungkin itu saja contoh yang bisa saya paparkan, dan banyak lagi silahkan cari sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.